Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelas B20, Prodi Administrasi Rumah Sakit, Institut Ilmu Kesehatan Pelangi Makassar. Terhormat Ibu Sriani Windarti, SKM MKes selaku dosen pembimbing pada mata kuliah akuntansi biaya rumah sakit, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Adapun maksud dan tujuan kami kali ini yaitu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Langsung saja. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang sistem dan prosedur penagihan piutang pasien Jamkesmas pada Semen Padang Hospital. Saya Putri Ramadhani selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni kelompok 7 yang diantaranya beranggotakan 5 orang. Yang pertama atas nama Iska selaku materi pertama, kemudian Ananda Putri selaku materi kedua, kemudian Christopher Cecilia Wedingi selaku pemateri ketiga, kemudian Novaila Melisa selaku materi keempat, dan Putri Ramadhani atau saya sendiri selaku moderator. Baik, langsung saja. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas mengenai pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metodologi, yang keempat hasil penelitian, yang kelima pembahasan, dan yang terakhir pendapat atau saran. Selanjutnya saya akan mempersilahkan anggota kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang piutang atau pendahuluan. Baik, pendahuluan di sini membahas tentang perkembangan dalam berbagai bidang perekonomian yang menyebabkan pengadilan internal dalam perusahaan dirasakan semakin penting. Di antaranya yaitu menyangkut masalah penagihan piutang. Hal ini sangat berpengaruh pada perusahaan dalam mempengaruhi piutang karena piutang merupakan salah satu pos yang menjadi bagian terbesar dari aktiva lancar yang mempengaruhi pendapatan perusahaan. Maka pengolahan piutang menjadi bagian yang penting dalam pengolahan keuangan secara umum. Untuk mengolah piutang dengan baik diperlukan manajemen piutang yang meliputi perencanaan, perorganisasian, atau pengarahan dan pengawasan atas pengendalian terhadap piutang perusahaan. Maka perusahaan di sini harus mengikuti setiap prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu di Semen Padang Hospital, piutang merupakan bagian cukup besar dari aktiva lancar yang dimana hal ini akan mempengaruhi terhadap pendapatan dan arus ke rumah sakit. Sedangkan rumah sakit mempunyai kewajiban jangka pendek yang harus dibayar kepada pihak lain. Piutang ini terjadi karena adanya perbedaan antara penerimaan cash dengan pendapatan dari pelayanan yang telah diberikan rumah sakit. Penagihan piutang di Semen Padang Hospital harus dilakukan dengan baik karena selain dapat mempengaruhi tingkat pendapatan atau laba yang diperoleh oleh rumah sakit juga berpengaruh pada tingkat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh masyarakat kepada pasien. Secara umum semakin besar pendapatan rumah sakit, maka semakin besar pula tingkat perolehan laba yang laba dan pengadaan fasilitas rumah sakit yang diberikan dan ini dapat mempengaruhi loyalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di Semen Padang Hospital. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dimana ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan terbagi menjadi 3. Yang pertama bagi penulis, bagi penulis di sini yaitu laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dari teori yang didapat dalam mata kuliah yang dipelajari dengan kenyataan di lapangan.
Yang kedua itu bagi instansi, yang dimana laporan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai masukan-masukan yang berarti untuk mengevaluasi kegiatan terutama dalam sistem penagihan piutang pasien Jamkesmas di Semen Padang Hospital. Dan yang terakhir bagi orang lain, dan dimana laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem penagihan piutang piutang pasien Jamkesmas di Semen Padang Hospital. Materi terakhir yang saya bahas yaitu metodologi penelitian, yang dimana dalam laporan tugas akhir ini penulis menggunakan metode deskriptif karena metode ini dapat mendukung bagi kelancaran penulisan, yaitu dengan memberikan gambaran secara nyata dengan melakukan analisis dari data yang diperoleh. Pengertian deskriptif di sini menurut Nasir adalah suatu metode yang meneliti suatu kelompok manusia, objek, suatu kondisi atau sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Tahun 2003 yaitu adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam praktek kerja lapangan sebagai berikut. Yang pertama itu studi kepustakaan, yang dimana studi tersebut merupakan penelitian dalam mengumpulkan data serta mempelajari data-data yang ada dan informasi yang diperoleh di buku-buku secara sumber lainnya. Yang kedua itu studi lapangan, yang dimana secara umum memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek praktik kerja dengan mencatat segala sesuatu yang relevan dengan masalah atau objek yang diamati. Yang terakhir yaitu tempat dan waktu magang, yang dimana lokasi praktek kerja lapangan dilaksanakan di Semen Padang Hospital yang berlokasi Jalan Bypass KM 7 Kelurahan Pisang, Kecamatan Kaum Padang. Waktu pelaksanaan kerja lapangan adalah mulai dari tanggal 04 atau tanggal 4 Juni tahun 2018 sampai dengan tanggal 03 atau tanggal 3 Agustus 2018. Baik, materi selanjutnya yang saya akan bahas yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian di sini mempunyai sejarah ringkas Rumah Sakit Semen Padang Hospital, yang dimana pada tahun 2012 Semen Padang Hospital telah dinyatakan lulus akreditasi oleh Komite Akreditas Rumah Sakit. Sertifikat akreditasi diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar pelayanan yang baik, yang meliputi pelayanan administrasi, manajemen, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, dan pelayanan rekan medis untuk rumah sakit TPDN. Pada tahun 2012 Rumah Sakit Semen Padang Hospital telah mengalami banyak perubahan, yang dimana perubahannya baik dalam jumlah pengunjung pasien maupun pelayanan yang diberikan. Gedung baru Semen Padang Hospital telah dibangun batas tanah seluas kurang lebih 2 AH dengan bangunan utama 19,400 meter yang terdiri dari 6 lantai. Soft opening Semen Padang Hospital pada tanggal 5 Juli tahun 2013. Adapun visi dari Rumah Sakit Semen Padang Hospital yaitu menjadi rumah sakit umum terbaik di Sumatera dan bertaraf internasional. Adapun misinya yaitu 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi pelanggan dengan tenaga medis yang kompeten dan didukung oleh peralatan dan teknologi kedokteran yang handal. Yang kedua,
menunjang tanggung jawab sosial PT Semen Padang berupa penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat sehingga terwujud pola hidup sehat. Yang ketiga, membantu perekonomian nasional dengan berusaha mengurangi pengeluaran devisa untuk berobat ke luar negeri. Adapun pembahasan materi yaitu 1. Sistem penagihan piutang pasien Jamkesmas pada Semen Padang Hospital. Yang kedua, mekanisme penyiapan tagihan. Yang ketiga, pembayaran. Yang keempat, hambatan dalam proses penagihan piutang pasien Jamkesmas di Semen Padang Hospital. Yang kelima, upaya mengatasi hambatan dalam penagihan piutang pasien Jamkesmas di Semen Padang Hospital. Adapun unit-unit yang terkait dalam penagihan piutang pasien, yaitu yang pertama poliklinik, yaitu melayani pasien yang datang untuk berobat ke instalasi berdasarkan klinik yang dituju. Yang kedua, bagian akuntansi, yaitu bagian yang melakukan penagihan piutang. Yang ketiga, verifikator independen, yaitu memverifikasi hasil pengajuan dari bagian akuntansi yang hasilnya berupa berita acara untuk pencairan dana. Yang keempat, instalasi farmasi, yaitu bagian yang merekap pemakaian obat yang dipakai pasien dan kemudian hasilnya disetorkan ke bagian akuntansi untuk disetorkan ke klaim pasien Jamkesmas. Yang kelima, instalasi rawat jalan bagian yang mengendalikan poliklinik pasien rawat jalan. Yang keenam, instalasi rawat inap bagian yang mengendalikan poliklinik pasien rawat. Yang ketujuh adalah bagian koder, yaitu bagian yang mengkoding untuk menghasilkan berupa biaya berdasarkan diagnosa pasien. Dalam melakukan penagihan piutang, Jamkesmas harus ada persyaratan tertentu, yaitu 1. Identitas pasien berupa kartu Jamkesmas, yaitu kartu yang memuat jati diri seseorang sebagai tanda keanggotaan atau suatu perkumpulan yang diterbitkan oleh PT Askes. Yang kedua, surat rujukan dari RSUD atau Puskesmas, yaitu surat pengantar berobat dari Puskesmas atau RSUD untuk berobat ke rumah sakit pusat. Yang ketiga, KTP, yaitu kartu tanda penduduk, di mana kartu pengenal yang harus dimiliki setiap orang atau warga negara yang memuat nama, nomor kependudukan, jenis kelamin, umur, tempat lahir, pekerjaan, dan alamat yang jelas. Yang keempat adalah KK atau kartu keluarga, yaitu kartu yang harus dimiliki setiap keluarga di suatu kelurahan yang memuat nama seluruh anggota keluarga, umur, dan pekerjaan. Mekanisme penyiapan tagihan. Yang pertama, berita acara dan pelaporan pertanggungjawaban dana Jamkes yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama Rumah Sakit sesuai dengan jumlah klaim yang diajukan. Yang kedua, bentuk CD file yang isinya semua jumlah klaim termaksud data-data pasien, rincian biaya, dan berdasarkan diagnosanya. Yang ketiga, setelah diterima oleh pihak Depkes, maka diharuskan membayar penagihan tersebut melalui transfer ke rekening bank yang telah ditentukan oleh pihak rumah sakit dalam waktu 1 minggu setelah tanggal diterima penagihan tersebut. Yang keempat, setelah data-data kelengkapan penagihan yang telah disiapkan oleh bagian akuntansi dan verifikasi selanjutnya dibawa ke pihak pemerintah atau Depkes untuk melakukan penagihan. Dan selanjutnya pembayaran. Setelah 1 minggu dari tanggal penagihan, petugas yang berada di bagian akuntansi dan keuangan melakukan pengecekan rekening dan apabila pihak pemerintah sudah membayar tagihannya, maka bagian akuntansi dan keuangan harusnya menyiapkan berkas pembayaran pihak pemerintah kepada bendahara penerimaan rumah sakit. Selanjutnya, penyetoran berkas pembayaran ke bendahara rumah sakit dilakukan dengan cara melampirkan berkas beberapa dokumen antara lain tembusan cek tagihan perusahaan, surat pengantar penagihan, surat pertanggungjawaban yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama, dan berita acara pembayaran yang telah ditandatangani oleh verifikator independen.
Berdasarkan penjelasan tentang penagihan piutang pasien Jamkesmas di Semen Padang Hospital, telah ditemukan beberapa hambatan. Hambatan yang pertama yaitu keterlambatan pengentrian data yang disebabkan oleh banyaknya jumlah pasien Jamkesmas, kurang lebih 600 orang per hari, sedangkan jumlah staf yang mengentri hanya 7 orang. Yang kedua, dokumen hilang atau tercecer, diakibatkan oleh kurangnya tanggung jawab karyawan yang bertugas. Selanjutnya, upaya mengatasi hambatan dalam penagihan piutang pasien Jamkesmas di Semen Padang Hospital. Untuk mengatasi hambatan dalam penagihan piutang pasien Jamkesmas di Semen Padang Hospital mempunyai penjelasannya, yaitu upaya yang pertama, menambah anggota staf Kesmix baik dalam mengintern maupun mengkodingkan. Yang kedua, menunjuk 1 orang staf yang akan bertanggung jawab penuh dalam kelengkapan berkas-berkas pasien. Yang ketiga, nama atau tanda tangan dokter yang tidak ada dikembalikan ke poliklinik yang bersangkutan untuk dilengkapi. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik pada diskusi kali ini yaitu sistem penagihan piutang pasien Jamkesmas yang dilakukan oleh Semen Padang Hospital sudah efektif dan efisien karena menggunakan sistem INA CBGS yang memudahkan untuk menentukan tarif rumah sakit sesuai dengan diagnosa pasien yang akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Nah, semua sistem penagihan sudah mendapat otorasi dari pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam hal ini, yaitu seperti kepala bidang, sehingga data akuntansi yang dihasilkan terjamin kendalanya dan ketelitiannya. Baik, kesimpulan tadi sekaligus menutup presentasi kami pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Minallahi musta'an wa ilaihi wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.